Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Umpam Mengajar. Kembali lagi bersama saya Isnu Harjo Prayitno, dosen dari Program Studi Ilmu Hukum S1 Universitas Pamulang, akan menemani sahabat Ujar dalam membahas materi pada mata kuliah Lembaga Kepresidenan dengan topik asas-asas dan dasar hukum pemilu. Adapun materi yang akan kita bahas atau yang akan saya sampaikan adalah 1. Pengertian pemilihan umum, 2. Asas-asas pemilihan umum, dan 3. Dasar hukum pemilihan umum. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sahabat Ujar, pemilihan umum adalah merupakan suatu sarana bagi rakyat di dalam sebuah sistem kepemerintahan demokrasi, di mana diperuntukkan untuk memilih wakil-wakilnya dan pemimpinnya. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, dikarenakan rakyat di dalam suatu negara tidak mungkin memerintah secara langsung pada sebuah tatanan kenegaranya. Oleh karenanya diperlukan sebuah sistem untuk dapat memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, definisi pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Pemilihan umum di Indonesia sudah dilaksanakan sejak tahun 1955 atau 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Kemudian di tahun 1959 ketika terjadi dekret presiden, diberlakukan demokrasi terpimpin yang terpusat kepada kepemimpinan seorang Presiden Soekarno. Sehingga saat itu tidak dilakukan pemilihan umum hingga masa jatuhnya Presiden Soekarno di tahun 1966. Pemilu baru dijalankan kembali yaitu pada kepemimpinan Presiden Soeharto, yakni di tahun 1971. Pada awalnya, banyak partai yang tumbuh kembali untuk ikut dalam hajatan pemilihan umum. Tetapi kemudian oleh Soeharto dilakukan penyederhanaan partai-partai politik menjadi hanya 3 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan Golongan Karya atau Golkar. Kemudian seiring jatuhnya Soeharto pada masa reformasi, partai politik kembali dibuka seluas-luasnya untuk mengikuti pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum yang dilaksanakan sejak reformasi mengalami perkembangan sesuai kompleksivitas permasalahan yang ada. Hal pada awal-awal pelaksanaan pemilu di tahun 1999, Lembaga Sentral Penyelenggaraan Pemilu adalah KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Namun setelah dievaluasi, penyelenggaraan pemilu dibutuhkan lembaga pengawas, sehingga pada tahun 2003, jelang pemilu 2004, diundangkan lahirnya Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu, serta Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum atau DKKPU. Barulah di tahun 2007 Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu dibentuk secara permanen. Sedangkan di tahun 2011 DKKPU berubah menjadi lembaga tersendiri, yaitu DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dalam upaya mengefektifkan laporan terhadap kecurangan pada proses pemilu, dibentuk pula Gakumdu, Penegakan Hukum Terpadu, yang di dalamnya yaitu Bawaslu sebagai leading sektor,
kemudian dibantu aparat penegak hukum, yakni kepolisian dan kejaksaan. Dalam hal penyelesaian sengketa pemilu juga mengalami perkembangan, yaitu untuk menangani sengketa proses pemilu dapat dilakukan di beberapa lembaga peradilan, diantaranya Pengadilan Negeri untuk bersifat pidana dan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PETUN jika bersifat administrasi. Untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu, maka dapat dilakukan lembaga peradilan lainnya, yaitu Mahkamah Konstitusi. Adapun jika para penyelenggara pemilu yakni perorangan dari KPU dan Bawaslu yang melakukan kecurangan, maka dapat dilaporkan ke Pengadilan Etik yaitu DKPP, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kita lanjutkan ke materi asas-asas pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan umum hendaknya diselenggarakan secara fair. Pemerintah dan penyelenggara pemilu harus netral dan tidak berpihak, sehingga pemilu akan berkualitas dan tentunya pelaksanaan demokrasi juga semakin berkualitas. Karena pemilu merupakan sarana dari kedaulatan rakyat, maka biarkan rakyat memilih wakil-wakilnya dan pemimpinnya dengan cara sebaik-baiknya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemilu yang diselenggarakan sebaik-baiknya, maka telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu pada Pasal 2 dan 3. Pasal 2 menyatakan pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 3, dalam penyelenggaraan pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas-asas sebagaimana dimaksud di dalam pasal 2. Dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip A. Mandiri, B. Jujur, C. Adil, D. Berkepastian hukum, E. Tertib, F. Terbuka, G. Proporsional, H. Profesional, I. Akuntabel, J. Efektif, dan K. Efisien. Asas dan prinsip di atas menjadi panduan bagi para penyelenggara pemilu untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan penyelenggara pemilu yang baik dan berkualitas, maka akan mendapat para wakil rakyat dan pemimpin yang dipercaya oleh rakyat untuk membawa bangsa dan negara Indonesia menjadi lebih baik sesuai yang diidam-idamkan. Dengan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, maka menghasilkan legitimasi politik yang dapat mengkonsolidasikan potensi bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Dengan konsolidasi dan sinergi rakyat dengan rakyatnya, diharapkan membangun dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan terarah. Kemudian asas dan prinsip dalam pemilihan umum hadir agar para penyelenggara pemilu serta para peserta pemilu tidak melakukan kecurangan. Karena banyaknya praktek-praktek curang dalam rangka untuk memenangkan calonnya. Praktek curang itu diantaranya adalah money politik, penggelembungan suara, pengurangan suara, dan cara-cara curang lainnya. Terkadang bagi pejabat negara memanfaatkan jabatannya untuk mempengaruhi birokrasi di bawahnya untuk mendukung calonnya. Cara yang dilakukan dikenal secara terstruktur, sistematis, dan masif, atau TSM. Kita lanjut ke pembahasan dasar hukum pemilihan umum. Indonesia sebagai negara hukum atau Rechtsstaat, maka pengaturan tentang pemilihan umum telah diterbitkan perundang-undangannya. Di Indonesia membuat pengaturan pelaksanaan pemilihan umum terbagi dua, yaitu pertama, pemilihan umum yang bersifat nasional dan pemilihan umum bersifat kedaerahan yang disebut pemilihan kepala daerah. Untuk yang bersifat nasional, penamanya tetap pemilihan umum, di mana akan memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden, dan wakil presiden, serta memilih anggota DPRD. Pengaturan mengenai pemilihan umum telah dibuat undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sedangkan pengaturan mengenai kepala daerah telah dibuat undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Pada tataran konstitusi juga telah diatur tentang penyelenggaraan pemilu. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 22E ayat 1, 22E ayat 2, 22E ayat 3, 22E ayat 4, 22E ayat 5, dan 22E ayat 6. Dalam pasal 22E ayat 1 secara tersurat bahwa pelaksanaan pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian pada pasal 22E ayat 5 menyatakan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kemudian di tataran lebih teknis, masing-masing lembaga penyelenggara pemilu, baik itu KPU dan Bawaslu, telah membuat pengaturannya agar penyelenggaraan pemilihan umum dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Peraturan KPU menjadi panduan teknis dalam memasuki kampanye, masa tenang, pencoblosan, hingga penghitungan suara, termasuk pengaturan terhadap keuangan partai, pendaftaran partai, dan pendaftaran calon peserta pemilu. Setelah tadi kita membahas bersama tentang materi pertemuan 13 pada mata kuliah Lembaga Kepresidenan, maka dapat kita simpulkan bahwa 1. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil dan pemimpinnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia pertama kali di tahun 1955 dan diselenggarakan kembali pada tahun 1971 hingga sekarang. 3. Pemilu memiliki asas yaitu luber jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 4. Dasar hukum dari pemilu yaitu pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 22E ayat 1 sampai dengan ayat 6. Serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Demikian materi pada pertemuan 13 mata kuliah Lembaga Kepresidenan kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya Isnu Harjo Prayitno undur diri. Tetap semangat belajar. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.